Selamat pagi semuanya. Saya Intan Sherlyn dari program studi Doktor Matematika ITB akan mencoba membuktikan lemma 314 dari buku Graf Teori Reinhard Distel edisi kelima. Bunyi dari lemma 314 yaitu the block graph of a connected graph is a tree. Graf blok dari suatu graf terhubung adalah sebuah pohon. Sebelum kita masuk ke pembuktian, ada beberapa definisi penting. Yang pertama, blok adalah subgraf terkoneksi maksimal yang tidak memuat cut vertex. Apa itu cut vertex? Cut vertex adalah suatu titik pemotong yang memisahkan dua titik lain di graf terhubung G, sehingga ketika titik tersebut dihilangkan, G menjadi tidak terhubung. Telah dibuktikan oleh West pada 2000 dan Gross and Yellen pada 2006 bahwa blok dari suatu graf yang tidak memuat loop atau sisi ganda akan berupa titik-titik terisolasi, jembatan, atau subgraf terkoneksi dua maksimal. Nah, kita definisikan graf blok sebagai graf bipartit yang dibentuk dari graf G dengan mengubah setiap bloknya menjadi suatu titik dan pertahankan ketetanggaannya. Kemudian pohon adalah graf terhubung yang tidak memuat siklus. Ada cara untuk mendekomposisi graf terhubung G menjadi graf blok T, yaitu dengan memandang graf G menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah himpunan seluruh titik pemotong A, yang anggotanya adalah A1, A2, dan seterusnya. Kemudian himpunan seluruh blok-blok yang ada di G, atau himpunan B, ya, anggotanya adalah B1, B2, dan seterusnya. Nah, G akan kita dekomposisi menjadi graf blok T dengan cara yang pertama, kita representasikan setiap blok BI di G dengan titik BI di T. Ya, jadi kalau kita punya blok B1 misalnya di G, maka kita representasikan dengan suatu titik B1 di T. Kemudian, titik BI dan titik pemotong AJ itu akan bertetangga di T jika dan hanya jika kalau di G-nya kita punya blok BI yang bersinggungan dengan titik pemotong AJ, ya, untuk suatu I dan J. Nah, jadi kalau dia dikatakan bertetangga ya antara suatu titik dan titik pemotongnya, kalau misalnya di blok BI itu dia bersinggungan dengan titik pemotong tersebut. Nah, kemudian untuk mendapatkan graf bipartitnya, kita tinggal ganti warna dari titik AJ menjadi merah dan warna dari titik BI menjadi biru ya untuk setiap I dan J, maka kita akan peroleh graf blok T sebagai graf bipartit dengan partisi V1 dan V2, di mana V1 adalah himpunan dari titik-titik BI ya yang merepresentasikan blok I, dan V2 adalah himpunan dari titik-titik pemotong AJ. Ilustrasinya sebagai berikut, kalau kita punya graf terhubung G dengan di sini ada 5 blok, ya ada blok B1 yang ini, kemudian blok B2, kemudian blok B3 yang berupa jembatan, ya, blok B4 berupa titik terisolasi, dan blok B5 berupa subgraf terkoneksi dua maksimal, ya, sama seperti B1 dan B2. Nah, di sini perhatikan kalau kita punya cut vertex ada dua, ada A1 dan A2. Kenapa? Karena kalau titik ini dihilangkan, maka sisi-sisi ini ikut hilang dan grafnya menjadi tidak terhubung ya, jadi ada dua komponen di sini. Nah, G ini akan kita dekomposisi menjadi graf blok T dengan cara blok B1 itu kita ganti ya menjadi sebuah titik, yaitu titik B1. Dan kalau misalnya blok B1 itu memuat suatu titik pemotong, di sini dia memuat A1, ya, ini titik pemotong yang termuat di B1, maka dia bertetangga. Artinya ada sisi dari B1 ke A1. Begitu juga dengan graf B2 dan B5 ya. Di sini juga pasti ada sisi karena dia memuat di sini A2, yang ini memuat A1. Jadi ada sisi dari B2 ke A1 dan dari B5 ke A2. Nah, sekarang perhatikan yang blok berupa jembatan. Di sini ya, di blok B3 itu dia memuat dua cut vertex yaitu A1 dan A2. Otomatis di sini kita punya sisi ya, kita punya sisi dari titik B3 ke A1 dan dari titik B3 ke A2 karena dia bertetangga. Dan terakhir karena kita punya titik terisolasi di sini ada B4 ya, maka B4-nya itu juga otomatis kita pertahankan aja ketetanggaannya gitu. Jadi sisinya juga sama di sini. Nah, ini adalah graf bipartit. Kenapa? Karena kita tinggal ganti warnanya. Yang A jadi merah, yang B jadi biru, ya kita peroleh dua partisi, yaitu partisi himpunan A dan partisi himpunan B, ya. Nah, pertanyaannya apakah graf T ini adalah pohon?
Nah, alur pembuktiannya, jadi kita misalkan G adalah graf terhubung yang tidak memuat sisi ganda, kemudian kita konstruksi graf blok T dengan cara kita mendekomposisikan dari graf G, kita buktikan bahwa graf blok T ini adalah pohon ya. Jadi berarti T-nya itu terhubung dan T-nya tidak memuat siklus. Jadi satu persatu ya, yang pertama kita akan membuktikan kalau T-nya terhubung. Pandang graf blok T sebagai graf bipartit dengan partisi V1, V2 tadi ya. V1 itu himpunan titik yang merepresentasikan blok-bloknya, dan V2 himpunan titik pemotong. Nah, perhatikan bahwa tadi ya, suatu titik BI dan titik pemotong AJ akan bertetangga di T jika dan hanya jika di blok BI itu dia bersinggungan dengan titik pemotong AJ-nya ya, untuk suatu I dan J. Jadi kalau misalnya tadi G-nya terhubung, berarti kita pasti punya lintasan ya yang menghubungkan titik-titik di suatu blok itu dengan titik pemotongnya gitu. Karena kan dia bersinggungan dengan titik pemotong ya. Nah, lintasan ini kita sebut sebagai lintasan PI. Otomatis kalau di T-nya ada lintasan PI, di G-nya ada lintasan PI, maka di T-nya juga ada sisi kan ya tadi ya. Karena dia jadinya bertetangga di T. Jadi ada lintasan tunggal berupa sisi di T yang menghubungkan setiap titik BI dengan titik pemotong AJ di T ya, karena T-nya adalah hasil dekomposisi dari G. Jadi akibatnya kalau kita punya graf terhubung G, maka graf T-nya juga terhubung. Nah, yang kedua, kita akan buktikan bahwa T tidak memuat siklus dengan cara kontradiksi. Kita andaikan T memuat siklus. Karena T itu kita dekomposisi dari G, otomatis kalau T-nya ada siklus ya di G-nya pun pasti ada siklus dong. Tapi siklus yang seperti apa gitu ya? Nah, siklus di T itu bisa terjadi ketika ada lintasan berupa sisi yang menghubungkan BI ke BK untuk suatu I dan K. Loh, kenapa BI ke BK? Kenapa bukan dari BI ke A misalnya, atau dari A ke A? Kita perhatikan gambarnya ya. Jadi di sini tadi dikatakan siklus itu bisa terjadi kalau di T itu ada sisi yang menghubungkan dari BI ke BK, misalnya dari B1 ke B2 ya, atau B1 ke B4 dan seterusnya gitu. Nah, kenapa nggak boleh dari B1 ke A1? Perhatikan kalau di sini kita punya sisi ya, sedangkan B1 sudah terhubung dengan A1, otomatis jadinya ada sisi ganda. Dan itu nggak boleh ya. Nah, kalau misalnya dari B1 ke A2 gimana? Boleh nggak? Juga nggak mungkin gitu, karena perhatikan di graf G-nya, blok B1 itu dia hanya bersinggungan dengan titik pemotong A1. Dia tidak bersinggungan dengan titik pemotong A2. Jadi otomatis nggak akan ada sisi di sini karena dia nggak bertetangga di T. Ya, jadi nggak akan ada sisi dari B1 ke A2 gitu. Kalau dari A1 ke A2 gimana? Ya nggak bertetangga juga karena kan dia jembatan ya. Di sini dia adalah jembatan gitu ya yang memuat dua titik ujung. Kalau misalnya di sini ada sisi dari A1 ke A2, maka di graf G-nya dia menjadi loop. Jadi nggak mungkin juga gitu karena G-nya tidak memuat loop. Jadi kontradiksi nih. Bukan kontradiksi, jadi nggak boleh gitu. Satu-satunya kemungkinan yang boleh adalah dari BI ke BK. Itu cuman ya ternyata ketika kita punya sisi dari misalnya B1 ke B2 gitu ya, ini juga akan menimbulkan kontradiksi. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau kita punya sisi dari B1 ke B2, otomatis di graf G-nya kita juga punya sisi dong dari blok 1 ke blok 2. Misalnya sisinya itu dari 3 ke 4. Ya, jadi ada sisi di sini. Ini kenapa jadi kontradiksi? Karena definisi dari blok adalah subgraf terkoneksi maksimal ya. Jadi kalau misalnya ada sisi di sini, otomatis kedua blok ini dia tidak maksimal. Dia bukan subgraf terkoneksi maksimal karena dia bisa dimaksimalkan lagi gitu. Gimana caranya ya? Karena ini terhubung 3 dengan 4, otomatis bloknya jadinya lebih besar dong, ya kan? Jadi semua ini menjadi satu blok. Nah, itulah yang membuat kontradiksi sehingga kita tidak mungkin memiliki siklus di T. Ya, jadi kesimpulannya tadi T-nya terhubung, T-nya juga tidak memuat siklus, berarti T adalah pohon. Nah, artinya kita sudah berhasil membuktikan lemma 314 bahwa graf blok dari suatu graf terhubung adalah sebuah pohon. Semoga cukup jelas ya. Terima kasih sudah menyimak.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.